Pak Gino, seorang duda berusia 45 tahun yang hidup sederhana sebagai pemandu wisata di Jogja, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah setelah bertemu dua turis asal Jerman, Anna dan Lisa. Dari sekadar pertemanan biasa, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, sebuah cinta yang tak biasa dan melawan norma. Ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit, Pak Gino memutuskan untuk tidak memilih salah satu, melainkan menciptakan kebahagiaan bersama mereka berdua. Pernikahan mereka menggemparkan kampung, tetapi ketulusan mereka perlahan mengubah pandangan orang-orang. Dari seorang pria yang dulu diremehkan, Pak Gino kini menjadi simbol bahwa cinta sejati tak mengenal batas budaya atau aturan. Bagaimana kisah mereka berlanjut? Akankah mereka mampu menghadapi tantangan dari masyarakat sekitar? Simak cerita ini sampai akhir. Sebelum kita masuk ke cerita selengkapnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Semoga setiap yang mendukung channel ini mendapatkan pahala berlimpah, rezekinya lancar, keluarganya harmonis, dan selalu diberi kebahagiaan. Amin. Sekarang, ayo kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1. Duda yang diremehkan. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga di langit Jogja. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, seorang pria parubaya melangkah pelan menuju rumah kayu sederhana yang telah lama menjadi tempatnya berteduh. Pak Gino, begitu ia dipanggil, seorang duda berusia 45 tahun yang telah lama hidup sendiri sejak kepergian istrinya 5 tahun lalu. Rambutnya mulai memutih, garis-garis usia terukir di wajahnya. Namun sorot matanya tetap hangat meski sering menatap kehampaan. Warga kampung mengenalnya sebagai pria pekerja keras, tetapi seringkali diremehkan karena hidupnya yang tampak begitu biasa. Tak ada harta, tak ada gelar, dan tak ada istri yang menemani hari-harinya. Setiap pagi, ia berangkat dari rumahnya yang sederhana, mengenakan batik tipis dan topi caping yang mulai lusuh. Pekerjaannya sebagai pemandu wisata membuatnya akrab dengan wisatawan, tetapi tetap saja ia dianggap rendah oleh warga kampung. Sudah tua, masih jadi tukang antar bule. Seringkali ia dengar gumaman sinis dari para tetangga yang merasa dirinya tak lebih dari pria desa yang gagal. Namun, Pak Gino tidak pernah membalas hinaan itu. Baginya, hidup bukanlah tentang membalas ejekan, melainkan tentang tetap berjalan, bahkan ketika dunia seolah ingin menjatuhkan. Namun, meski ia berusaha kuat, kesepian tetap menjadi teman yang tak terhindarkan. Setiap malam, ia duduk sendiri di teras rumahnya, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Jogja. Di sana, ia mengenang masa-masa bersama istrinya, sosok yang dulu mengisi hari-harinya dengan canda tawa. Kepergiannya yang mendadak akibat sakit membuat Pak Gino merasa hidupnya kehilangan arah. Ia tidak pernah berpikir untuk menikah lagi, bukan karena tak ingin, tetapi karena merasa tak ada wanita yang akan memilih pria sepertinya. Hingga pada suatu hari, nasib seakan membuka jalan baru baginya. Sebuah peristiwa kecil yang terjadi di Candi Prambanan mengubah segalanya. Saat itu, ia hanya menjalani rutinitasnya sebagai pemandu wisata. Tetapi siapa sangka, hari itu ia akan bertemu dengan seseorang yang membawa warna baru dalam hidupnya. Bagian 2. Pertemuan di Candi Prambanan. Langit Jogja siang itu cerah, awan putih menggantung di atas megahnya Candi Prambanan. Pak Gino tengah mengantar rombongan wisatawan, menjelaskan kisah cinta tragis Roro Jonggrang dengan suara yang lirih tetapi penuh makna. Namun, matanya tertuju pada dua wanita asing yang tampak kebingungan di dekat pintu masuk candi. Salah satu dari mereka, seorang wanita berambut pirang dengan kamera tergantung di lehernya, tampak gelisah sementara temannya, seorang perempuan berambut coklat pendek, mencoba membaca peta kecil yang tampaknya tak banyak membantu. Pak Gino menghampiri mereka dengan langkah pelan. "Excuse me, can I help you?" Tanyanya dengan bahasa Inggris sederhana yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Wanita berambut pirang itu, yang belakangan ia ketahui bernama Anna, menoleh dengan ekspresi lega. "Oh, yes. We got lost. We were trying to find the way to the temple entrance." Suaranya terdengar panik, tetapi wajahnya berubah cerah saat Pak Gino dengan ramah menunjuk arah yang benar. Namun, sesuatu dalam diri Pak Gino membuat mereka berdua tertarik untuk berbincang lebih lama. Lisa, teman Anna, yang ternyata seorang dosen antropologi, mulai menanyakan banyak hal tentang sejarah candi. Awalnya, Pak Gino merasa canggung. Ia tidak terbiasa dengan bule yang menunjukkan ketertarikan lebih dari sekadar mendengar cerita biasa. Tetapi, semakin lama mereka berbicara,
semakin ia merasa nyaman. Anna mengagumi bagaimana ia menceritakan sejarah Prambanan dengan begitu mendalam, sementara Lisa tampak terpesona dengan caranya memandang kehidupan. Hari itu, mereka bertiga menghabiskan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Setelah tur berakhir, Anna dan Lisa mengajak Pak Gino duduk di salah satu warung kecil di dekat candi. "You know, Gino, you have a very interesting way of telling stories," kata Anna sambil tersenyum. Pak Gino hanya terkekeh pelan. Tak menyangka bahwa dua turis asing bisa melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah dihargai oleh orang-orang di kampungnya. Saat matahari mulai turun, Anna dan Lisa berjanji akan menghubunginya jika membutuhkan pemandu lagi. Mereka bertukar nomor, dan sebelum berpisah, Lisa sempat berkata, "I think you have more potential than you realize, Gino. Don't let others define your worth." Kalimat itu terus terngiang di kepala Pak Gino sepanjang perjalanan pulang. Ada sesuatu yang terasa berbeda hari itu. Seakan hidupnya yang selama ini stagnan mulai menemukan arah baru. Bagian 3. Perubahan Pak Gino. Sejak pertemuannya dengan Anna dan Lisa, hidup Pak Gino perlahan berubah. Ada semacam bara kecil yang menyala di hatinya, memberi kehangatan yang telah lama hilang. Setiap malam, ia membaca ulang pesan-pesan singkat dari Anna dan Lisa di ponselnya yang sudah tua. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tentang kehidupan di Jerman, tentang impian, dan tentang bagaimana mereka merasa nyaman saat berbicara dengannya. Namun, ada satu pesan dari Lisa yang terus terngiang di pikirannya, "You have more potential than you realize." Kata-kata itu seperti tamparan halus yang menggugah sesuatu dalam dirinya. Pak Gino mulai belajar bahasa Jerman. Awalnya, ia merasa konyol duduk di beranda rumahnya, mengejak kata-kata asing dari buku bekas yang ia beli di pasar Beringharjo. Tapi ia tak peduli, bahkan ketika para tetangga menertawakannya. "Duda tua belajar bahasa bule? Buat apa?" Mereka meledek, menganggapnya gila. Namun, Pak Gino tetap teguh. Ia mulai berbicara sendiri, mencoba melafalkan kata-kata asing itu, meskipun terkadang terdengar seperti gumaman aneh yang hanya dipahami oleh angin malam. Ia juga mulai berani berbicara dalam bahasa Inggris dengan turis yang ia pandu. Awalnya terbata-bata, tetapi lama-kelamaan, ia semakin percaya diri. Ia mulai menambahkan lebih banyak cerita dalam setiap tur yang ia bimbing, membuat wisatawan semakin tertarik dan terkesan. Dari hanya seorang pemandu yang diremehkan, ia mulai dikenal sebagai pencerita yang luar biasa. Namun, perubahan itu tidak hanya terjadi dalam caranya berbicara, tetapi juga dalam hatinya. Pak Gino merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ada harapan, ada semangat, ada sesuatu yang membuatnya ingin terus maju. Ia tak lagi merasa hanya sekadar seorang duda yang kesepian, tetapi seorang pria yang masih punya kesempatan untuk meraih sesuatu yang lebih besar, termasuk cinta. Saat musim panas tiba, sebuah kejutan datang. Anna dan Lisa kembali ke Jogja. Kali ini, mereka tidak hanya datang sebagai turis, tetapi sebagai teman yang ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama Pak Gino. Perasaan yang semula samar kini mulai menjadi nyata. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Bagian 4. Cinta segitiga di kota budaya. Ketika Anna dan Lisa kembali, hubungan mereka bertiga semakin erat. Mereka menghabiskan waktu menjelajahi Jogja bersama, dari Malioboro hingga desa-desa kecil yang belum banyak dikunjungi wisatawan. Bagi Anna dan Lisa, Pak Gino bukan lagi sekadar pemandu wisata, tetapi seseorang yang memiliki tempat khusus di hati mereka. Anna selalu membawa kamera, mengabadikan setiap momen bersama Pak Gino. "Kamu tahu, Gino, aku belum pernah bertemu orang seperti kamu," katanya suatu hari saat mereka duduk di tepi sawah di desa wisata Kaliurang. "Kamu memiliki cara melihat dunia yang unik." Lisa, di sisi lain, lebih sering terlibat percakapan panjang dengan Pak Gino. Ia menyukai cara berpikirnya yang dalam, bagaimana ia memahami kehidupan dengan begitu sederhana namun penuh makna. Namun, semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin mereka menyadari bahwa mereka berdua memiliki perasaan yang sama terhadap Pak Gino. Anna jatuh cinta pada kehangatannya, pada cara ia memperlakukan orang dengan penuh kelembutan. Lisa terpesona oleh pikirannya, oleh ketulusan yang jarang ia temui dalam hidupnya. Mereka sama-sama tahu bahwa perasaan ini tak bisa dihindari, tetapi juga tak ingin saling menyakiti. Suatu malam, saat mereka duduk bertiga di Bukit Bintang, Lisa akhirnya mengutarakan pertanyaan yang telah lama menggantung di udara.
Gino, kalau kamu harus memilih di antara kami, siapa yang akan kamu pilih? Suara Lisa tenang, tetapi ada ketegangan yang menggantung di udara. Anna menahan napas, menunggu jawaban yang bisa mengubah segalanya. Pak Gino terdiam. Ia tidak pernah berpikir akan berada dalam situasi seperti ini. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu, apapun yang ia katakan malam itu akan menentukan masa depan mereka bertiga. Ada satu hal yang ia yakini, cinta sejati bukanlah tentang memilih satu dan meninggalkan yang lain, tetapi tentang bagaimana menciptakan kebahagiaan bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa siap untuk mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Bagian 5. Keputusan besar. Malam itu, angin di Bukit Bintang berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan kenangan yang baru saja terukir. Pak Gino menatap kedua wanita di hadapannya. Anna dengan matanya yang penuh harap, Lisa dengan ekspresi tenangnya yang menyembunyikan kegelisahan. Kata-kata Lisa masih menggantung di udara, menggetarkan hatinya. Kalau kamu harus memilih di antara kami, siapa yang akan kamu pilih? Pak Gino menarik napas dalam. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih ia cintai, karena kenyataannya, ia mencintai keduanya dengan cara yang berbeda. Aku tak bisa memilih, katanya akhirnya. Suaranya terdengar lirih namun tegas. Aku mencintai kalian berdua. Aku tak ingin menyakiti siapapun. Tapi aku juga tak ingin berpura-pura hanya mencintai satu orang sementara hatiku bicara lain. Anna dan Lisa saling berpandangan. Dalam budaya mereka, konsep berbagi cinta seperti ini nyaris mustahil. Namun, mereka juga sadar bahwa yang mereka rasakan terhadap Pak Gino bukanlah cinta biasa. Itu adalah sesuatu yang melampaui batas-batas yang mereka kenal, sesuatu yang begitu dalam dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lisa tersenyum tipis, menundukkan kepala sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak ingin kehilanganmu, Gino. Dan aku tidak ingin kehilangan Anna juga. Aku tahu ini gila, tapi mungkin ada cara lain." Anna menggenggam tangan Lisa, kemudian menatap Pak Gino dengan mata yang berbinar penuh keyakinan. Cinta tidak harus selalu seperti yang dunia ajarkan, bukan? Malam itu, di bawah taburan bintang yang menjadi saksi, mereka bertiga membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka memilih untuk tidak terikat oleh aturan cinta yang biasa, tetapi menciptakan cerita mereka sendiri, sebuah kisah yang mungkin akan ditentang banyak orang, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa bersama tanpa mengorbankan satu sama lain. Bagian 6. Pernikahan yang menggemparkan kampung. Berita tentang keputusan Pak Gino segera menyebar ke seluruh kampung seperti api yang menjalar di padang kering. Orang-orang bergosip tanpa henti, memperdebatkan bagaimana seorang duda sederhana bisa mendapatkan bukan hanya satu, tetapi dua wanita asing sebagai istrinya. Ini pasti ada yang tidak beres, kata salah satu tetangga dengan nada sinis. Mereka hanya mau hartanya, balas yang lain, meskipun mereka semua tahu bahwa Pak Gino bukan orang kaya. Namun, tak semua menolak. Ada beberapa yang mulai melihat Pak Gino dari sudut pandang berbeda. Mereka yang dulu mencemoohnya sebagai duda tak berguna kini terpaksa mengakui bahwa ia adalah pria yang luar biasa, bukan karena jumlah istrinya, tetapi karena keberaniannya menjalani hidup dengan caranya sendiri. Pernikahan berlangsung sederhana di sebuah rumah joglo yang didekorasi dengan kain putih dan bunga melati. Anna dan Lisa mengenakan kebaya dengan sentuhan modern, sementara Pak Gino berdiri di antara mereka, mengenakan beskap hitam yang membuatnya terlihat lebih berwibawa dari biasanya. Tak ada pesta besar, tak ada sorak-sorai berlebihan, hanya kehangatan keluarga dan beberapa sahabat yang benar-benar mengerti perjalanan cinta mereka. Saat ijab kabul diucapkan, air mata menetes di pipi Lisa dan Anna. Mereka sadar bahwa ini bukan sekadar pernikahan biasa, tetapi sebuah janji suci yang akan diuji oleh waktu dan banyaknya tantangan yang akan datang. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka telah memilih jalan yang benar, jalan yang mungkin tidak dipahami oleh banyak orang, tetapi yang mereka yakini sepenuh hati. Ketika malam tiba, mereka duduk bertiga di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Hanya ada keheningan yang nyaman, kehangatan yang melingkupi mereka, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menjalani semuanya bersama. Bagian 7. Kehidupan baru dan inspirasi bagi banyak orang. Hari-hari setelah pernikahan mereka tidaklah mudah. Pak Gino, Anna, dan Lisa menghadapi berbagai tantangan.
Mulai dari omongan orang-orang kampung hingga tatapan heran wisatawan yang mendengar kisah mereka. Namun, mereka tak membiarkan itu mengganggu kebahagiaan mereka. Sebagai seorang pemandu wisata, Pak Gino semakin dikenal, bukan hanya karena kisah cintanya yang unik, tetapi juga karena caranya yang luar biasa dalam menceritakan sejarah dan budaya Jogja. Anna menggunakan keahliannya dalam fotografi untuk mendokumentasikan kehidupan di Jogja, dari pasar tradisional hingga ritual adat yang belum banyak diketahui orang luar. Ia mengunggah foto-fotonya ke media sosial, menarik perhatian banyak wisatawan asing yang ingin mengenal Jogja lebih dalam. Sementara itu, Lisa mulai menulis buku tentang kisah cinta mereka dan bagaimana budaya yang berbeda bisa dipersatukan oleh cinta yang tulus. Namun, yang paling mengejutkan adalah bagaimana kampung tempat mereka tinggal perlahan berubah. Orang-orang yang dulu mencemooh mereka mulai melihat keunikan dalam hubungan mereka. Beberapa bahkan mulai menghargai keberanian Pak Gino dalam mencintai dengan caranya sendiri. Beberapa tahun kemudian, mereka bertiga membuka sebuah usaha kecil, kafe yang memadukan budaya Jawa dan Eropa, tempat di mana wisatawan bisa datang, mendengarkan cerita-cerita menarik dari Pak Gino, menikmati foto-foto Anna yang penuh makna, dan membaca tulisan-tulisan Lisa yang menginspirasi. Di penghujung senja, Pak Gino sering duduk di teras rumahnya, menatap langit dengan senyum di wajahnya. Ia yang dulu dianggap pria kesepian, kini memiliki dua wanita luar biasa yang mencintainya. Dan lebih dari itu, ia memiliki kehidupan yang penuh warna, penuh cinta, dan penuh keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan hatinya. Pesan moral: cinta sejati tidak harus selalu mengikuti aturan yang ada, tetapi tentang ketulusan, keberanian, dan kesediaan untuk membangun kebahagiaan bersama, meskipun dunia menentangnya.